Simak yuk curhatan kakak ini, barangkali ada di antara teman-teman yang punya kejadian serupa. Ibu mertuaku dulu jago baking. Aku pernah coba bikin nastar dari resep YT. Disepelekan coy, dibuang yang aku bikin. Apapun yang aku bikin dibuang. Alhasil waktu dia jatuh dari kamar mandi, aku pura-pura nggak denger. Terus jalan keluar. Tahu-tahu suami ngebopong dan beliau divonis stroke. Sekarang aku yang ngurus. Kadang nggak aku kasih makan. Saking gedeknya, dulu diperlakukan begitu. Nah, coba teman-teman, kamu kasih pendapat ya. Kira-kira benar nggak yang dilakukan menantu ini? Jika kamu posisinya itu sebagai menantu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan si kakak ini? Yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin sebagian orang menganggap itulah hukum karma. Dulu ketika si mertua sehat, merasa serba bisa, dia nyepelekan menantunya sampai membuang apapun ya yang dimasak oleh menantunya. Tapi balasan dari Allah itu nyata. Ketika si mertua udah nggak bisa ngapa-ngapain, dibalaslah sama si menantunya nih. Tapi teman-teman, jika si menantu ini membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu apa bedanya dia dengan si mertua? Sama jahatnya kan? Dan ingat teman-teman, jika kita berbuat buruk ya, maka perbuatan itu akan balik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu juga akan balik kepada kita. Mungkin ini yang selama ini kita kenal dengan istilah karma ya. Walaupun sebetulnya di dalam Islam kita itu nggak kenal istilah karma. Tetapi balasan yang serupa itu memang nyata. Dan Allah sampaikan kok di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kalian sendiri. Sebaliknya, jika berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu untuk kalian sendiri. Nah, jika sang menantu membalas perbuatan mertuanya juga dengan perbuatan yang buruk, yakin deh, ini nggak akan pernah putus. Suatu saat si menantu ini juga akan tua kan? Dan bisa jadi suatu saat dia akan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan bisa jadi suatu saat dia juga akan dapat balasannya dari anaknya sendiri atau dari menantunya sendiri. Nah, maka teman-teman, ya, bagi kamu yang sedang mengalami kasus serupa, nggak ada gunanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia yang terbaik itu adalah ketika membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena pasti kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukan. Nah, inilah orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Orang yang bijak, mudah memaafkan, nggak baperan. Dan orang-orang kayak gini teman-teman, pahalanya itu unlimited loh. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, jika teman-teman saat ini mengalami berbagai macam ujian, tekanan, termasuk konflik ya, dengan keluarga, dengan suami, dengan mertuanya, maka teman-teman sabar kuncinya. Jika teman-teman susah banget sabar ya, susah banget mikir positif, karena biasanya ujian berat itu memang ya dengan keluarga sendiri, dengan mertua ya, apalagi dengan pasangan, atau apapun lah masalah teman-teman ya. Ini ada satu buku bagus banget yang mengajarkan kita agar kita senantiasa husnudzon kepada Allah, sabar ya. Maka insya Allah, Allah itu akan berikan pertolongan. Ini nih, bagus banget teman-teman. Seni berbaik sangka kepada Allah di tengah ujian dan kekecewaan. Bagi teman-teman banyak kan saat ini yang mengalami kecewa, sakit hati, ya luka batin, selalu disakiti, diselingkuhi, dan lain sebagainya lah. Maka teman-teman, solusinya sabar. Nah, di sini asyiknya itu, kita itu kayak baca novel ya. Karena di dalamnya itu berkisah. Bahasanya itu enak banget teman-teman, menyentuh luar biasa dan banyak sekali kisah-kisah inspiratif, kisah nyata yang bisa kita ambil pelajarannya. Sehingga ini ya cara belajar terbaik itu kita belajar dari sebuah kisah nyata teman-teman. Dengan mengambil inspirasi dari kisah nyata, kita akan betul-betul memahami bahwa pertolongan Allah itu betul-betul nyata. Dan saya yakin ya banyak kisah di dalam buku ini yang mirip dengan kejadian atau ujian yang kita alami sekarang. Ya teman-teman segera check out di Keranjang Kuning karena buku ini menarik banget ya. Insya Allah teman-teman nggak akan bosan walaupun teman-teman malas baca sekalipun ya. Karena biasanya kalau yang punya masalah pasti butuh solusi kan. Dan disinilah solusi atas semua masalah yang teman-teman hadapi saat ini. Segera check out di Keranjang Kuning, ini murah sekali.